Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana jibna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha aidan faqala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna darwahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala wa hiya lisanun liman aroda fasahatan wa yasilahun liman aroda kitala. Aidan faqala bilisani imami Sauki fil kitabil muhtar ahadis an-nabawiyah man asyara asyrata muasyiran ghair musyarrafin awalam tarazil dan biqabbalan bisara lamma sarra jildan mushaf. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bimurad. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati wabil aghos Komandan Batalion Yon Bekang 11 Kostrad Wadanyon, para danki, para danton, para perwira dan bintara serta tamtama keluarga besar Yon Bekang 11 Kostrad. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini turut merayakan tasyakur bin nikmah keluarga besar Yon Bekang 1 Kostrad ini. Mudah-mudahan menjadikan nilai syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dari mulai pucuk pimpinan, danyon, wadanyon, danki, beserta danton dan seluruh yang hadir dan personil yang Bekang 1 Kostrad. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, barokah rezeki, dijauhkan dari ancaman musibah, mara bahaya dan malapetaka. Amin. Di tengah-tengah menjadi abdi negeri dimanapun berada, terutama di rumah, di kantor, di lapangan, di perjalanan, ditambah sedang berlaga atau sedang bertugas abdi kenegaraan. Mudah-mudahan di kala kegelapan diberikan cahaya penerang, di kala kesulitan Allah berikan cahaya kemudahan, terutama di kala kesempitan Allah berikan cahaya kelapangan. Ditambah-tambah keluarga besar Yon Bekang 1 Kostrad ini senantiasa ada di dalam cahaya bimbingan, lindungan, maghfirah, terutama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tiada kata yang terindah di malam hari, di malam yang penuh barokah dihiasi dengan rahmat. Tadi siang masih kita dalam keadaan sayul ayam umul yaum, induknya hari dan rajanya hari daripada hari-hari yang lain. Dia telah berlalu dan telah meninggalkan kita. Kita malam Sabtu ini dihiasi dengan hati yang ikhlas, hanya bersandarkan memohon ridho kepada Allah. Langkah kaki, ayunan tangan kita berpijak di muka bumi ini walaupun penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Kita hiasi diri kita tiap hari hampir selalu berlumuran dengan noda dan dosa. Alhamdulillah di saat malam ini kita satu padukan membawa segenggam hati yang ikhlas dan tulus. Dihiasi pula dengan duduk bersimpuh penuh hati yang tulus, bersandarkan memohon ridho kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat bertaburkan salam semoga dilimpahkan kehariban alam baginda kita yang telah membawakan dari alam kegelapan yang kian menjadi alam terang benderang. Kita ingat, kita sadar dahulu alam jahiliyah, sekarang menjadikan alam yang penuh dengan fenomena hidayah dan ilmiah, yakni jenderal revolusi Islam kita dari Masyriq sampai Maghrib, yang telah mengibarkan panji-panji kebenaran dan kebesaran Islam lewat syair dan syiar yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah tasyakur bin nikmah keluarga besar dan Bekang 11 Kostrad, tentu yang sama-sama mengharapkan ridho dan haus akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita memikul beban, terutama menjadi abdi negeri kusuma bangsa pembela negara, kita lihat kejadian fenomena alam itu sendiri yang dibuat oleh manusia itu sendiri, yang ulah itu manusia sendiri, karena itu bagian daripada kehidupan, bagian daripada dilema kehidupan. Kalau tidak begitu, tidak akan ada cerita. Kalau negara Indonesia aman-aman saja, semua dari pucuk pimpinannya, dari presidennya sampai ke RT-nya jujur semua, habis cerita, tidak ada perampokan, tidak ada kejahatan. Betul? Itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tragedi yang kemarin, katanya konon kabarnya, yang ditembak polisi, yang menembak polisi, yang mengamankan dan mengatur, yang menginterogasi BAP adalah polisi. Allah udah tentukan di dalam Tambihul Gopilin, 50.000 tahun yang lalu Allah rencanakan kejadian-kejadian fenomena alam di Indonesia, kejadian seperti ini. Itu sudah dicantumkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Di dalam kitab Tambihul Gopilin, arti Gopilin itu mungkin kita sadar sendiri. Gopilin, goplah itu gapleh. Jadi orang gapleh itu orang lalai. Jadi Gopilin itu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran itu bagi orang-orang yang lalai. Maka di dalam Tambihul Gopilin sudah dijelaskan tentang rahasia apapun, tentang rahasia yang tidak diketahui oleh kita. Ternyata rahasia Allah membuktikan kepada kita semua. Jadi sekali lagi, kejadian apapun yang ada di rumah tangga kita, ada di dalam diri kita, ada di alam semua persada Nusantara, bahkan sampai ke dunia, itu Allah sudah cantumkan 50.000 tahun yang lalu alam Indonesia akan terjadi seperti ini. Kisah Al-Kasih di dalam kehidupan tasyakur bin nikmah ini, kita alhamdulillah tinggal mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Izin saudaraku, terutama ke komandan, izin. Saya hampir tiap malam pulang jam 2, jam 1, jam 12, paling sore itu jam 11 baru kita hengkang dari salah tempat. Hampir tiap malam. Hampir tiap malam saudara-saudara kita ada yang tertidur di atas karung, di dalamnya adalah rongsokan yang dari bekas-bekas air minum. Mereka asik, nikmat banget tidur. Padahal begitu pagi hari jam 9 dia timbang, ternyata sehari semalam mereka pendapatannya hanya 20.000, bahkan ada yang 15.000. Ini kisah al-nyata, yaitu saya mengadakan observasi, simulasi, evaluasi di lapangan seperti itu. Mengadakan waslitek, pengawasan, penelitian, evaluasi tentang kehidupan saudara-saudara kita. Pagi hari jam 9 datang ke tempat ini, tempat penjualan, sehingga apa? Mereka hanya tidur di pinggiran, seperti di pinggir jalan raya Cikaret. Subhanallah wa tabarakallah. Itu kawan-kawan kita, itu saudara-saudara kita. Maka kalau saja di antara kita, mohon izin, boleh ya kemananya? Mohon izin. Kalau saja di antara kita masih kurang bersyukur, maka sangat khawatir di dalam Ar-Rahman, sangat disinggung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi, rizki mana lagi, barokah mana lagi yang kita dustakan. Orang lain ingin menjadi TNI, alhamdulillah kita jadi TNI. Apalagi kita catatannya TNI AD. TNI AD itu yang itu memaafkan orang itu seluas-luasnya. Kalau TNI AL memaafkan seseorang itu sedalam-dalamnya. Kalau TNI udara memaafkan seseorang itu setinggi-tingginya. Artinya hidup dimanapun kita berada, afwan maktus sodakoh, kata Rasul.
Kalau saling memaafkan di antara kita itu bagian daripada sedekah. Pahala memaafkan luar biasa. Lebih berat minta maaf apa memaafkan? Yang berat adalah memaafkan. Tapi kalau kepada istri, ingin punya istri dua, berat memaafkan apa minta maaf apa minta izin? Minta izin. Minta izin, betul? Betul. Kadang jawab ternyata begitu kali ya. Pengalaman. Ada yang bilang ke rumah, Pak, saya berat minta izin kepada istri. Terus yang mudah apa? Minta maaf. Ya udah kamu berbuat dulu, nanti udah ketahuan sama istri tua, baru minta maaf. Gitu kan? Betul. Ini udah ketahuan. Ini bukan ngajarin naudzubillah dari bukan ya. Nyontohin. Ini istilah seperti itu. Karena memaafkan itu sangat berat. Bahkan kalau terjadi minta maaf, kita malas untuk memaafkan, kita bersumpah di dalam emosinya, berkata, sebelum teruruk dengan tanah merah, aku tidak akan maafkan. Ada yang begitu sumpahnya? Banyak. Ya, saya tidak menyangka hidup saya izin komandan sudah kurang lebih 40 tahun yang lalu, tahun 82 saya berada di Angmor, dulu Angmor, terus komposit, terus apa lagi, yang terakhir yang Angrat, ya Angrat muncul lagi sekarang. Alhamdulillah ada satuan di sini, termasuk ada di Mabek Angkosrat. Mabek Angkosrat dulu ya awalnya minjem, setelah minjem sekarang jadi Mabek Angkosrat. Alhamdulillah itu, subhanallah wa tabarakallah, perkembangan seperti itu. Nah, maka kalau melihat daripada kejadian apa yang tertera di dalam Tambihul Gofilin, yaitu membangunkan orang-orang yang gofilin, orang-orang yang lalai. Coba, orang gapleh, orang lalai bukan? Lalai. Orang remi, orang lalai. Terus apa lagi? Balas sodok apa namanya? Biliar. Orang lalai kan? Kenapa dikatakan orang lalai? Karena orang yang menyia-nyiakan membuang-buang waktu. Orang gaplek itu paling lancapnya bahasa binatang luar biasa. Mampus lu setan katanya. Betul? Enggak. Nah, udah keluar belum? Belum. Nah, mampus lu katanya. Bahasanya udah seperti itu. Kalau kita lewat, bahasanya anjing gua, setan lu, kelewatan. Waduh, mana balak. Ini hak itu gopilin. Ya, mestinya kita subhanallah, Allahu Akbar. Ya mungkin menang terus kali ya. Tapi lupa waktu, subuh tahu-tahu. Nah, hal yang demikian kita jangan melalaikan hal waktu yang dititipkan dan diamanahkan oleh Allah SWT. Dengan tasyakur bin nikmah, lihat ke belakang saudara-saudara kita yang tadi sudah bahas. Alhamdulillah kita tercantum data diri sebagai abdi negeri kusuma bangsa pembela negara. Di luar dugaan itu, kita hanya mengemban amanah pagi-pagi diseru oleh komandan atau oleh wadan, oleh dantan, oleh danki, ayo kita samapta, hanya sebatas samapta. Toh itu pun juga hanya mencari kesehatan. Kalau pada saat perintah apapun di satuan kita diterima dengan qalbun wasi'un, kata Rasulullah, diterima dengan hati yang lapang. Apalagi kata Rasulullah dikatakan di dalam Duratun Nasihin, di dalam kitab Hidayatus Salihin, dalam kitab Riyadus Salihin, itu luar biasa. Kalau diterima dengan wasobra rasidah, sobar di dalam menghadapi kepayahan, langkah kaki kita benar-benar akan menjadikan langkah ibadah, mendapatkan barokah, jauh dari musibah. Insya misalkan seluruh personil jawatan yang pegang 114 standby, udah kita yang punya niat untuk keluar karena ada perintah sebagai abdi negeri kusuma bangsa pembela negara, hati yang lapang, wasobr arasidah, sobar menghadapi kepayahan, insya Allah hal ini akan menjadikan nilai ibadah. Kenapa? Karena Rasul mengamanatkan dan mengetuk hati kita. An-nasu kullukum mahalkan ilal alimun, wal alimuna kullukum mahalkan ilal amilun, wal amiluna kulluhum mahalkan ilal muhlisin. Kita ini semua keturunan anak Bani Adam alaihissalam, semua akan hancur luluh berantakan, akan musnah, akan fana, akan rusak hidupnya di dunia manakala tidak punya ilmu. Toh yang punya ilmu pun akan rusak dan binasa manakala tidak pandai mengamalkan.
sudah punya ilmu, pandai mengamalkan. Rasulullah menyampaikan di dalam Riyadhus Shalihin, tetap akan binasa, akan rusak manakala tidak ikhlas. Jadi kunci utama, alhamdulillah, keluarga besar yang pegang satu-satu Ustadz ini yang sudah berumah tangga, syukuri, nikmati, ya, itu amanah dari Allah. Yang sudah memiliki keturunan buah cinta yang terindah yang diharapkan, apakah itu putra maupun putri, itu semua anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sebelum kita ditindak di satuan, dipinta pertanggungjawaban. Toh di rumah tangga pun akan dipinta pertanggungjawaban terlebih dahulu. Karena cermin pengabdian terhadap negeri, di mana Rasul menyampaikan di dalam mutiara hadisnya, adalah tergantung kita keberangkatan dari rumah masing-masing. Saya titip kepada semua personil yang ada di lingkungan Nyampaikan Satu Kostrad, manakala kita mau bertugas, apalagi kita mau berangkat menuju satuan, jangan lupa cepaka cepiki sama istri terdahulu. Rasul menyunahkan yaitu cium jidat istri terlebih dahulu. Insya suka tak begitu? Jarang. Hah? Jarang. Suka bagi yang biasa. Kalau yang biasa kadang-kadang, bu, pergi dulu, pergi sana pergi. Ya seperti itu ya. Ya. Kadang-kadang kalau istrinya cemberut, mungkin kurang gaji, apa, uang jajannya kurang, jor pergi katanya. Bilangnya jor pergi katanya. Subhanallah wa tabarakal wa tabarakal. Jangan terjadi. Jadi cermin kehidupan dimanapun kita berada, di dalam bertetangga, di dalam berwarga dan bernegara, itu Rasulullah memberikan gambaran di dalam Riyadhus Shalihin, yaitu tergantung keberangkatan dari rumah masing-masing. Kadang-kadang kita permasalahan dari rumah suka dibawa ke kantor, akhirnya emosinya di kantor, pelampiasannya di kantor. Itu kurang syukur atas nikmat yang Allah berikan. Simpan terlebih dahulu, singkirkan terlebih dahulu, singkirkan jauh-jauh permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan merubah karir kita yang tidak baik. Hal demikian Allah menyampaikan, wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak ada satupun di antara hamba kami semulianya Nabi Muhammad, setunduknya itu semua para malaikat, dimanapun tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Betul? Coba kita sekarang gini aja, para saudara-saudaraku, para jamaah, kita punya jari. Kebayang nggak jari kita kalau tidak bisa dilekuk dengan tangan kita, tidak bisa dilekuk? Kebayang nggak? Tangan kita lurus kayak robot, tidak bisa dilekuk sama sekali. Itu luar biasa. Itu baru tangan. Nikmat yang ada di dalam diri kita Allah cabut satu aja, jangan banyak-banyak. Dicabut, diberikan, dikurangi nikmat kita oleh Allah. Sakit gigi itu. Coba bagaimana rasanya, para jamaah? Sekujur tubuh mendengkur meminta kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Itu adalah bagian daripada kalau kita dikasih penyakit, syukur kepada Allah, dikasih sehat, syukur kepada Allah. Kenapa dikatakan lagi sakit syukur kepada Allah? Karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disyukuri kepada kita, yaitu untuk menggugurkan tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah. Ingat lagi, yang terakhir kali ini mengingatkan kepada semua para jamaah, terutama izin kepada yang masih muda-muda yang suka bawa motor kencang-kencang, mohon maaf, saya mohon maaf. Itu yang mungkin mama ayah kakak tahu persis, karena yang mungkin yang lainnya yang putra putrinya ngaji di sana kan kasihan anak-anak yang ngaji gitu. Jadi mohon saat nanjak sedikit pelanin dikit gitu. Jadi jangan sampai walaupun terburu-buru, mohon izin kepada semua personil yang BK 11 Kostrad gitu. Saya kadang-kadang sampai lari dari kamar, kenapa ngomong ya Allah Rabbi Subhanahu, pas lagi anak-anak ngaji. Izin komandan juga sekalian melaporkan, pagi-pagi jam 10 sudah banyak yang ngaji. Itu adalah bimbel ya, kalau nggak salah, yaitu anak-anak diberikan bimbingan belajar secara akidah dan secara belajar umum sekolah-sekolah. Yang punya PR-PR anak-anak dilimpahkan di sana. Jadi anak-anak alhamdulillah itu. Terus yang sampai zuhur itu komandan. Yang berikut habis zuhur ada lagi sampai menjelang asar.
Habis asar lebih banyak lagi, kurang lebih sampai 90 anak-anak santri-santri dari yang Bekang 1 Kosrat. Udah begitu asar selesai sampai ambil menjelang maghrib, habis maghrib hadir lagi kurang lebih ada 20 anak-anak. Itu anak-anak kita, putra-putri kita, generasi-generasi yang kedepannya akan mengangkat derajat menjadikan doa untuk yang Bekang 1 Kosrat. Karena saya mohon izin dimanapun kalau saya memimpin doa, itu keluarga besar yang Bekang 1 Kosrat selalu kita sisihkan. Bahkan yang berkahnya tadi di luar itu, Pak Ustadz mohon maaf, kan yang didoakan kan keluarga saya. Iya, Bapak kan di sini yang saya doakan. Tapi Bapak ada dalam satuan yang Bekang 1 Kosrat. Kenapa disalahkan? Dari mulai pucuk pimpinan dan Wadanion semua personil, kenapa tidak kita harus doakan? Maka itu bagian dari doa anak-anak pun juga. Mohon izin sekali lagi para jamaah, jika bawa motor nanjak dikit, agak sedikit pelan dikit gitu ya. Artinya pelannya bukan pelan ini, suaranya dipelanin gitu. Karena bukan apa-apa, kasihan anak-anak, kadang-kadang anak-anak ada berani, wah gitu ya. Ada berani itu, maklum anak tentara kan gitu ya, berani gitu ya. Seperti itu Pak. Jadi mohon sedikit ada kebijakan dari keluarga besar MPK 1 Kostrat di saat waktu-waktu ngaji anak-anak seperti itu. Seperti itu. Yang terakhir saya amanatkan para jamaah, ingat terutama di saat kita membawa motor, membawa mobil, di saat jalan kaki. Di mana Imam Ghazali menyampaikan di dalam kitab Hidayah Salikin, rujukan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tatkala kamu menarik napas, tarik hu, keluarkan napasmu, yaitu mengeluarkan Allah. Arti hu di situ adalah hak marbuto, menyebutkan hanya kepadamu Allah. Tarik napas, Allah, Allah. Artinya dimanapun kita berada selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kematian kita tidak tahu. Ada yang dirahasiakan oleh Allah tentang kematian. Pertama waktu, kedua cara, ketiga tempat. Tempat kematian kita belum tahu, walaupun kita minta kepada Allah, ya Allah saat Engkau wafatkan aku, semoga dalam keadaan husnul khotimah, terutama di saat bersujud kepadamu ya Allah. Boleh meminta, karena itu bagian daripada harapan dan cita-cita. Tapi an-nasu bitakbir, wallahu bitakbir, kata Rasulullah di dalam Irsyadul Ibad, dalam Inayatul Ibad. Boleh kamu memiliki berencana, beribu rencana dan berjuta cita-cita, tapi ingat, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguh Allah Maha kehendak. Apapun yang dikehendaki oleh Allah, kamu meminta apapun, wala yuakhirullahu nafsan idza za'azaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Manakala ajal menenggut nyawa, sakaratul maut menjemput kita, barang sedetik, barang sejengkal pun, udah janji Allah sudah tidak ada waktu untuk hidup kembali dan meminta taubat kepada Allah, karena sudah habis masa kontraknya. Subhanallah. Itu tempat. Contoh saudara-saudara kita, lihat, ada yang caranya tertabrak, betul? Ada yang caranya apalagi tabrakan. Sedang di trotoar saja sudah tertabrak. Itulah kehendak Allah. Bagaimana Pak kejadian itu? Allah sudah suratkan setiap apa yang terjadi di muka bumi ini 50.000 tahun yang lalu sudah tercantum di Lauhil Mahfuz, sudah dicatat oleh Allah SWT. Yang Bekang 1 Kostrat ke-37 habuteknya tentu sudah dicantumkan oleh Allah. Bertemu seperti ini, dari 1 tahun ke tahun berikutnya ada personil yang meninggalkan satuan kita. Itu semua sudah 50.000 tahun yang lalu dicantumkan oleh Allah. Jadi tempat kematian kita adalah rahasia Allah. Yang kedua tentang caranya. Apakah bicaranya di dalam Hidayah Salikin, izin komandan, dalam Hidayah Salikin itu ada yang caranya saat malaikat Israil diperintahkan oleh Allah, ambil napas makhluk kami, ambil napas hamba kami, karena dia orang baik, orang soleh. Ambil napasnya, akhirkan napasnya, seperti kamu mencabut rambut di atas adonan. Kan adonan kan pelan gitu Pak. Kalau di adonan apa tuh, terigu ya, ada apa, ada rambut, selembar rambut diambil. Itu seperti itu Pak. Ada lagi perintah Allah dalam kitab yang Salikin, ambil nyawa dia.
Saat itu seperti kita ngurap belut. Tahu ngurap Pak? Ngurap belut apa? Mancing belut ya? Mancing belut, nur, tarik, ulur, ada? Itu mohon izin. Saya mengalami di Pabuaran tepatnya 7 hari 7 malam itu dia sekaratnya tidak mati-mati. Kenapa tidak mati-mati? Mungkin dilihat sejarah. Saat saya ambil Quran di atas lemari, ternyata ada kartu gapleh yang terbawa. Saat dia sedang sekarat ke-7 harinya, dia melihat kartu gapleh, langsung dia meninggal. Na'udzubillahimin. Ini kisah nyata. Karena Rasulullah di dalam kitab Hidayatus Salikin menyampaikan, matinya seorang umat kami dan semua hamba Allah itu tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaannya. Yang mancing pasti lagi mancing tuh. Ketarik ikan gurame, karena kegedean tenaganya nyemplung, dia mati tuh. Na'udzubillahimin. Ini kayaknya tasnya sudah mancing ya. Ya hati-hati tuh Pak. Ya. Banyak, mohon maaf, yang suka bulu tangkis, banyak kawan-kawan kita yang sudah meninggal di tengah lapangan. Bukan 1-2. Saya 40 tahun menyaksikan itu kawan-kawan saya yang suka bulu tangkis. Bahkan bulan puasa yang lalu di depan saya itu malam Senin habis terawih jam 9, Pak Guru masih kuat, ayo kuat, tanggung kita satu lagi, poin kita satu lagi. Mereka 21, saya 29, hanya tinggal 1. Begitu dia mengatakan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim belum nyampe, baru Bismillah, dia langsung jatuh, ternyata meninggal dunia. Di Gor 88 di depan saya, yang gak jauh dari Serpen ke belakang hanya paling jauh 1 meter. Ini tergantung kebiasaan kata Rasulullah. Ya, maka kita dimanapun berada selalu ingat kepada Allah. Itu cara Allah seperti itu. Yang terakhir yaitu waktunya, kapan waktunya tidak tahu. Kenapa dirahasiakan yang 3 kematian kita ini? Waktunya kapan, tempatnya di mana, caranya bagaimana. Contoh, mohon maaf, saat nenek saya 125 tahun, dikala dia setelah sholat subuh dia ngederes, arti ngederes itu yaitu muhadoroh, baca Quran. Pas setengah 7 sama cucunya dibangunkan, nih bangun, sudah waktunya sholat duha. Begitu dibangunkan, 3 kali dibangunkan, digoyah-goyah, langsung dia jatuh, ternyata meninggal dunia dalam keadaan sujud di atas Al-Quran. Subhanallah. Yang terakhir paman saya pada saat ayuhan nas angsit, pada saat bilang angsit, ternyata dia ngejauh ke belakang, diambil oleh Allah. Caranya seperti itu, tempatnya seperti itu, waktunya seperti itu. Sedang khutbah di atas mimbar itu paman. Subhanallah wa tabarakallah. Kalau belum waktunya sampai sekarang, walaupun kita sampai menghunus dengan bagaimanapun tembakan ngedredel, ini ada senjata masuk peluru masuk ke luar ke tubuh kita, kalau belum waktunya tetap diselamatkan oleh Allah SWT. Contoh, mohon maaf, mungkin komandan ingat yang namanya Jenderal Purnawirawan Himawan Sutanto. Pada saat saya berkomunikasi, beraudensi dengan seorang jenderal tersebut, luar biasa. Sampai sekarang kaki kiri dia itu tidak punya daging, dia itu ternyata daging dari buatan, yaitu dari apa tuh, semacam empuknya kayak daging juga itu. Pada saat dibuka hanya tulang paha aja, dari dengkul hanya tulang paha. Tapi aneh, ini enggak napa-napa, enggak busuk yang dibawa. Itu seizin Allah. Itu namanya Jenderal Purnawirawan Himawan Sutanto. Luar biasa. Saat berkomunikasi, akibat apa ini? Saat saya mengamankan pasukan di timur, yaitu saya tertembak terlebih dahulu. Prajurit semua aman, selamat. Saya yang kena tembak karena kebetulan di situ ada peluru yang nyasar masuk ke paha saya codet pakai sangkur, jadi codet sendiri karena takut uranium yang menyeluruh sampai membiru ke tubuh di beliau. Karena kata beliau bertahan paling lama seperempat jam. Saya terbayang dari situ, begitu tertembak langsung ambil ini sangkur, langsung dicodet, dibawa ke rumah sakit, terselamatkan nyawanya. Subhanallah wa ta'ala. Ini keagungan Allah. Kalau belum waktunya, walaupun terbunuh sudah tertembak apapun, tetap izin Allah, kita akan selalu dihidupkan. Apa tujuan? Agar kita pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Insya Allah.
Terakhir saya kemarin bawa jamaah 93 orang ke Mekah. Apa yang terjadi? Seorang nenek usia 110 tahun, yaitu di Bukit Sur. Mudah-mudahan semua berangkat ibadah haji atau umrah. Amin. Nah, makbul insya Allah, Allah angkat. Pengalaman apa coba? Itu batu di Bukit Sur dengan di Jabal Rahmah. Batu tersebut segede-gede kamar itu, yaitu nempel di atas pasir. Sama si nenek 110 tahun itu digoyang-goyang. Semua teriak jamaah dari luar negeri, dari semua pun, apalagi yang satu jamaah. Apa? Nenek, umi dari luar bisa mengatakan. Itu saya bilangin, Nek, jangan begini cara. Diam, biarin aku pingin meninggal dunia di Mekah. Kalau belum waktunya nggak bisa, akhirnya dia pulang ke tanah air, tetap dan selamat. Sekarang usianya udah 110 tahun. Ya, subhanallah wa tabarakallah. Kalau di sini ada personil yang udah meninggalkan tempat ini, yaitu namanya siapa? Nugraha Firdaus. Itu kalau ada si nenek itu mampir, itu kesenangan dia. Dia selalu menggali tentang sejarah-sejarah Belanda dan Jepang. Karena dia nggak hafal Indonesia Raya. Indonesia Raya satu bait aja udah hafal, tapi bahasa kebangsaan Jepang dengan Belanda, tapij banget. Bukan Quran aja yang tapij. Ini kehebatan dan keagungan yang Allah berikan kepada dia. Nah, dengan yang tiga ini Allah rahasiakan itu tempat dengan cara dan waktu. Kenapa? Biar kita dimanapun berada selalu semangat untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan melalui tasyakur bin nikmah keluarga besar yang megang satu-satu khosrat HUT yang ke-37 ini, Allah berkahi kepada kita semua, terutama kita semua dijauhkan dari orang-orang yang dolim, dijauhkan dari orang-orang yang khianat, munafik dan fasik, dijauhkan dari orang-orang yang iri, dengki, hasud, prasangka buruk, terutama dijauhkan dari orang-orang yang akan memecah belah persatuan kesatuan hidup kita, ditambah-tambah keluarga besar yang megang satu khosrat. Mudah-mudahan oleh Allah dijauhkan dari segala ancaman musibah, bahaya dan malapetaka. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kullu jami'an astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Nawaitu ridhollahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati urusan Aisyah dan sahabati wa batin wa Umar wa Usmani wa Ali. Summa ila hadrati urusan malaikatul muqarrabin Kanjeng Sultan Syekh Qadir Jalan yang Mukarram Banten, Syekh Muhyi al-Mukarram Bijahan, Syekh Maulana Yusuf al-Mukarram Banten, Sarif Hidayatullah al-Mukarram Cirebon dan Fatal al-Mukarram Demak, Syekh Holil al-Mukarram Bangkalan Madura, Nuh al-Mukarram Datur Cianjur, Wali Gemiang Kendal, Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Nabi Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Al-Madkurah, bibarakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati usul malaikat ruhan wa malaikat rahmat malaikat Jibril Mikail Israfil Israil. Summa ila arwah usan yali kubur ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ustadina wa alimina wa masayakhina wa musannifina wa walidina khususan ila ruhi mbah yang menggegel, yang menjaga, yang pegang satu kosrat ya Allah. Arhuan yang ada di lingkungan yang pegang satu kosrat ya Allah. Khususan ila ruhi nenek kakek kita, orang tua kita, saudara kita yang masih ingat silahkan sebutkan. Apalagi mantan-mantan personil yang ada di yang pegang satu kosrat yang telah mendahului kita silahkan sebutkan. Khususan ila ruhi Bapak Abdul Hamid bin Salam Sami bin Hajat Siti Fatimah binti Sayyidi Bapak Daldi bin Maris ila ruhi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal masyariq wal magharib fil barri wal bahri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasfalahum wa aksilhum bima'is salji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wajal karimah al-madhkurah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati khususan maqasidana sahibul maqasid sahibul bait min ahlil jasad keluarga besar yon beang satu-satu kostrat HUT yang ke-37 ini ya Allah, dengan izin ridha Engkau barokah karomah maunah terutama dengan rahmat-Mu ya Allah, melalui mujizat dan syafaat suratul Fatihah Yasin yang kami bacakan penuh keikhlasan hanya mengharapkan ridha dari-Mu ya Allah, dengan melalui mujizat dan syafaat doa serta salawat yang kami lantunkan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah keluarga besar John Beck satu kostrat senantiasa pagi siang sore petang dan malamnya ada dalam cahaya bimbingan lindungan maghfirah terutama rahmat-Mu ya Allah, senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kekuatan lahir dan batin, dibarokahkan rizki yang penuh ridho dari-Mu ya Allah, diberikan panjang umur barokah rizkinya, dijauhkan dari ancaman musibah bahaya dan malapetakannya, ditambah-tambah keluarga besar yang bekang ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang dolim, dijauhkan dari orang-orang yang akan memecah belah persatuan kesatuan hidup keluarga besar yang bekang satu-satu kostrat ya Allah, dari mulai pucuk pimpinan ya Allah, dan yonnya, wadanyonnya, dan ki serta dantonnya ya Allah, seluruh personil yang ada di Bekam satu kostrat ya Allah, berikan ya Allah nilai-nilai kesehatan jasmani dan rohani, berikan ya Allah kekuatan lahir dan batin, angkat harkat derajat martabat keluarga besar yang Bekam satu kostrat ya Allah, karena di tengah-tengah sebagai abdi Nabi Kusuma bangsa pembela negara ya Allah, kepada keluarga besar yang Bekam satu kostrat berikan perubahan karir yang lebih baik lagi Allah, sesuai dengan janji-Mu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Engkau akan senantiasa
senantiasa berikan rezeki yang tadi sangka-sangka ya Allah. Untuk itu ya Allah, kepada keluarga besar yang Betang Satu Kostrad ya Allah, berikan sebuah amanah, pangkat, kedudukan, jabatan lebih tinggi lagi ya Allah. Banyak yang cinta, kasih dan sayang kepada keluarga besar yang Betang Satu Kostrad. Banyak yang berikan cahaya, bimbingan, perlindungan, pertolongan dan arahan kepada keluarga yang Betang Satu Kostrad, dengan harapan ya Allah selalu ada cahaya ridhomu. Nas'alukal ijabah al-madkurah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.